Kalau masih stuck, maka saran saya adalah kumpulin dulu performance portfolio kita, terus tadi ambil sertifikasi. Jangan buru-buru keluar, gitu. Jangan buru-buru. Nah ini nih yang penting ya. Jangan buru-buru keluar, karena having boring job better than having no job at all. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan podcast kali ini spesial sekali karena persembahan dari Asus Business. Terima kasih Asus Business sudah mensupport podcast kali ini. Dan spesial nih karena Cuap Cuan dan juga Asus akan berdiskusi dan juga tentunya akan memberikan jabaran atau gambaran terkait mengenai teknologi, tapi kali ini lebih kepada teknologi yang mensupport karir dan di mana karir itu bisa dikembangkan. Nah, seperti apa? Melengkapi informasi nih untuk Sobat Cuan sudah ada Aidil Akbar di sini. Halo Mas Akbar. Boleh sambil tepuk tangan boleh. Biar rame. biar kayak ada berapa ribu orang gitu di sini. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, makasih loh udah ngundang aku. Makasih loh Asus ya. Justru thank you banget udah mau datang ke studionya Cuap Cuan nih ya. Ngobrol sambil cari cuan. Harus dong, wajib kalau gitu. Harus ya, harus dapat cuan. Nah, spesial banget karena kita mau ngomongin soal pengembangan karir. Oke. Hal-hal yang sering terlupakan teman-teman pekerja mungkin ya, pekerja kantoran, atau hal-hal yang mungkin karena terlena dengan zona nyaman gitu ya. Padahal lupa nih gajinya nggak naik-naik, 5-10 tahun kok di situ-situ aja, jabatan juga nggak naik-naik, promosi juga nggak kunjung datang. Tapi ya karena ya itu zona nyaman, ada fixed income, lupa akhirnya untuk mengembangkan diri. Kita ingetin nih ya Sobat Cuan terkait mengenai hal ini. Sebenarnya stepping dalam karir tuh ada nggak sih Mas patokannya gitu? Karena kan rata-rata orang biasanya mulai karir taruhlah habis lulus kuliah ya, 22, 23 gitu ya. Itu ada nggak sih step yang ajek gitu? Sebenarnya kalau bicara step secara formal dipakai sebagai benchmark nggak ada ya, karena kan setiap orang itu pace-nya beda-beda ya. Cuma memang seseorang akan pengen cepet mau mencapai karir kalau dia sudah distimulasi dari sejak early gitu ya, dari sejak mungkin dia dari sejak sekolah ya, dari sejak sekolah SMA, SMU sekarang kan, atau mungkin SMP. Kalau dia kan zaman dulu kita masih kecil ditanya tuh cita-citanya mau jadi apa kan gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa jadi motivasi juga. Meskipun nanti pada akhirnya belum tentu kita arahnya ke sana. Ya kalau kayak saya mulainya itu, kalau mulai kerja sih dari kecil ya. Saya mulai kerja tuh dari SMP. Ya umur 14 tahun udah mulai kerja gitu. Meskipun kerjanya kerja kasar, kerja di restoran waktu itu. Terus SMA juga ngeband udah pastilah zaman dulu, ngeband, nge-DJ. Jadi ini anak band, anak DJ sebenarnya. Ke kafe dibayar. Ke kafe gitu dibayar. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat kan kerja apaan sih kayak gitu ya. Tapi ternyata itu juga membentuk mental gitu loh, membentuk karakter gitu ya. Sehingga ketika nanti kerjanya di kantoran, kita terbiasa ketemu sama banyak orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Kolega teman kantor. Terus kemudian terbiasa punya bos gitu kan. Nah, dari situ baru kita nanti mikir kan, habis ini gue mau ngapain ya? Habis ini gue mau jadi apa ya? Nah, itu yang nanti akan menentukan pengembangan karir kita sih nantinya ke depannya gitu. Semua fasenya beda-beda, tapi kalau kita misalnya pukul rata mulainya dengan jadi karyawan nih, jadi employee di usia 22, 23, terus kita masuk ke jenjang karir berikutnya, itu harus direview berapa tahun sekali sih? Artinya gini, kayaknya cukup deh gue jadi karyawan tuh 3 tahun gitu. Nanti harusnya sih gue dapat promosi nih. Tapi kan kalau politik kantor biasanya kan suka ya kalau atasannya nggak naik atau atasannya nggak dipromosin ya lu nggak kena promosi gitu ya. Gimana sih step seharusnya kita mereview karir kita nih udah on track, bagus atau malah stagnan sih? Ya, jadi kalau saya punya prinsip biasanya sekitar 3-5 tahun ya. Kita udah harus review, kita udah harus naik jabatan. Kalau aku bilangnya ya, naik jabatan. Jadi kan kalau tiap tahun kita ada kenaikan gaji standar ya, tapi 2-3 tahun, kalau yang pengalaman yang aku jalankan pribadi itu 3 tahun biasanya. 3 tahun tuh gue udah harus pindah kerja atau harus pindah divisi supaya dapat tantangan baru. Nah, otomatis kalau pindah kerja atau pindah divisi, ada kenaikan pangkat, ada kenaikan karir,
ada kenaikan gaji dong. Benar, Kan benar, intinya juga benar, itu benar. juga kan gaji kan. Jadi sebenarnya kalau idealnya tuh 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 5 tahun kita stuck di pekerjaan yang sama, itu artinya udah masuk ke zona nyaman gitu ya. Dan bahaya itu ya. Dan bahaya karena artinya ya udah kita pasrah, karena kalau masih muda, masih usia di bawah 30-an, masuk zona nyaman mungkin nanti suatu hari pada saat sadar masih bisa pindah-pindah ya. Tapi kalau mereka yang sudah masuk usia 40-an, zona nyaman, nanti pada akhirnya nanti pensiunnya di situ aja gitu loh. Karena ya mereka udah jadi mau nggak mau ya. Iya, karena mereka udah ada ketakutan kan untuk pindah mencoba hal yang baru, terus nanti apalagi udah menikah, nanti anak gimana makannya, istri gimana, masih ada biaya pendidikan segala macam. Akhirnya udahlah pasrah aja lah gitu ya. Nah, kalau dapat bos yang baik, kalau dapat bos yang zolim, waduh, ya itu kan? beda lagi ya urusan Iya, ya kerjaan. Dan juga bos. Berarti waktu atau time frame untuk loncat-loncat ya mendingan digunakan di bawah 30 berarti ya, Mas Akbar ya? Iya, kalau saya bilangnya gini, di bawah 30, 20s itu adalah waktu yang paling baik untuk kita experimenting, take the risk, ambil risiko sebanyak-banyaknya, kemudian coba sebanyak-banyaknya gitu. Jadi karena karir itu baru mulai stabil itu menurut saya di late 30s, late 20s, early 30s ya. Dia masuk ke 30 udah mulai shape up tuh. Oke, gue lebih suka di marketing. Oh, oke, gue lebih suka di operation. Oh, oke, gue lebih suka di finance. Nah, dari situ kita udah mikir, what next? Atau enggak, targetnya apa nih? Gue mau jadi apa? Gitu kan? Kan udah jelas tuh, kalau marketing berarti akan jadi CMO, gitu ya. Kalau finance berarti akan jadi CFO. Kan itu the ultimate goal-nya kan. Benar. Nah, itu udah mulai dirancang. Waktu aku pulang tahun 2000, aku sempat masuk ke salah satu bank nih. Salah satu bank, kita masuk MT. Waktu itu aku masuk MT karena pengen pulang dari kuliah waktu itu. Pulang dari kuliah dan pulang dari kerja. Kan aku di Amerika udah kerja kan. Di financial planner di Amerika. Terus kemudian pulang ke Indonesia. Terus cari experience deh di sini gitu ya. Cari experience sambil nyari ilmunya sebenarnya. Waktu itu masuk ke bank. Bank kan ada namanya MT, Management Trainee ya. Daripada aku kuliah, mendingan masuk situ. Nah udah. Terus salah satu periode untuk dapat masuk itu di interview sama direktur. Ya kan, ketemu sama direktur ini. User lah ya. Sama user. Sama direktur. Oh, direktur sama ya? Direktur langsung. Langsung. Jadi kita berlima duduk ya kan. Terus ditanya kan satu-satu. Kamu mau jadi apa? Apa karir path kamu yang ada di pikiran kamu di bank ini? Gitu. Semua dengan ceritanya masing-masing. Begitu ditanya ke saya, kamu gimana Bar? Mau jadi apa? Jawaban saya cuma simpel. Gimana caranya saya bisa gantiin posisi Bapak? Dan dia shock loh. Terus dia gila nih bocah gitu kali ya. Ini orang masih late 20s gitu kan. Aku bilang kan late 20s kan. Late 20s, anak baru di bank gitu kan. Terus tiba-tiba mau gantiin posisi gue gitu kan. Dia kaget, tapi dia yang oh ya bisa kalau kamu loyal dan minta gini ya gitu lah. Dinasehatin ya. Dinasehatin. Tapi intinya bahwa that's my goal gitu ya. Saya pengen jadi CFO. Gitu ya, atau saya pengen jadi CMO, dan itu achieve dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 3 tahun setelah itu saya achieve target jadi CMO. Gitu. Jadi itu udah setback di dalam otak saya dan dalam alam bawah sadar saya. Gua harus jadi direktur sebelum usia 35. Di bank itu? Dimanapun. Di tempat dimanapun itu ya. Dimanapun. Dan itu yang menjadi. Sempat gantiin Bapak Direktur itu kan jadinya. Nggak jadiin beliau, tapi kemudian saya dijadikan role model dari teman-teman seangkatan saya. Gitu. Karena mereka juga bilang, lo waktu pas ketemu kemarin, sempat tahun lalu kan kita sempat reunian kan. Terus dia bilang, anak-anak akhirnya ngomong sama saya, lo tuh yang paling emang di kelas tuh, lo tuh udah jauh banget ngomongnya gitu. Jadi, akhirnya saya nggak sadar bahwa ternyata itu reflect ke cara saya, attitude saya di kelas gitu ya, ngomong ke teman-teman dan sebagainya gitu. Gila ya, berarti ini udah bisa diambil nih. Satu adalah experience, build the experience, terus kemudian juga harus set the goals. Jadi tadi yang aku udah ambil untuk bisa punya karir on track atau bahkan ada lompatan-lompatan karir. Nah, kita bicara ke karir yang lebih mature. Kalau tadi kan mungkin pengalamannya Mas Akbar nggak common lah, nggak semua orang bisa jadi direktur atau CMO di usia 30-an ya. Kalau misalnya sekarang teman-teman Sobat Cuan yang lagi dengerin 30 to 40 karirnya masih ada di posisi employee lah misalnya ya, atau mungkin staff tapi belum jadi yang head gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan nih Mas Akbar?
Ya, kita harus tadi pengembangan diri. Pengembangan diri kan bisa macam-macam ya. Kalau sekarang enak, sekarang itu kita bisa ngambil keterampilan lain di luar core expertise kita. Dan itu dan saya senangnya Indonesia udah semakin seperti negara maju di mana sertifikasi gelar profesional itu mendapatkan penilaian cukup tinggi. Jadi kita punya sertifikasi itu bisa menambah value added ke dalam pekerjaan kita daripada hanya sekedar S1 atau S2. Gitu kan. Kalau di Amerika S1 S2 udah nggak dilihat. S1 apalagi udah nggak dilihat tuh kalau di Amerika. Sertifikasi tapi justru sertifikasi. Makanya orang-orang di Amerika sertifikasinya belerot gitu. Sama seperti saya kan, karena saya pakai benchmarknya di sana waktu saya dulu kerja di Amerika. Jadi banyak ambil sertifikasi. Jadi kalau dilihat nama saya, gelarnya yang saya pasang cuma gelar S2 aja. Habis itu di belakang ada 8 tuh sertifikasi. sertifikasi. Semua baik sertifikasi yang berhubungan langsung sama pekerjaan saya sebagai financial planner, financial consultant, maupun sertifikasi yang lain. Gitu. Tapi biasanya masih inline sih ya, masih inline. Jadi dan sekarang udah banyak banget dan kita bisa ngambil juga secara online. Itu udah privilege banget sih. Mau sekolah di Harvard kan banyak banget sertifikasi Harvard kan. Jadi kita nggak perlu harus sekolah ke Harvard, kita bisa ngambil sertifikasi online ke Stanford gitu. Ini kalau kita bicara di luar negeri ya. Demikian juga yang lokal. Itu baru yang sertifikasi yang kampus. Ada lagi sertifikasi yang based on pekerjaan. Yang IT ada sertifikasinya gitu ya. Yang macam-macam deh gitu ya. Itu banyak banget dan itu sangat-sangat menurut saya sih itu sangat-sangat membantu dan buka peluang, karena sekarang kan yang dilihat oleh para owner atau para eksekutif itu adalah kompetensi. Ya, benar. Ya kan, kompetensi gitu. Experience tapi nggak kompeten ngapain? Nah, betul kan, experience nggak kompeten, dan semakin range kita semakin banyak, maka semakin kita akan diperlukan oleh perusahaan. Dan kalau kita diperlukan oleh perusahaan, maka bargaining power kita untuk naik, baik naik karir maupun naik jabatan, menjadi lebih tinggi. Harga gitu kan. juga naik, bos. Otomatis, ya kan? Pasti ya. Jadi nggak ada batasan lagi. Misalnya saya orang finance nih. Oke, orang finance. Terus gue ngambil sertifikasi social media marketing misalnya. Kan nggak ada urusannya kan, finance, social media marketing kan. Tapi kayak kemarin nih contohnya pada saat terjadi pandemi di mana banyak yang di layoff, kan jumlah karyawan menciut. Betul. Sehingga karyawan yang multitasking itu menjadi lebih dibutuhkan oleh perusahaan karena dia juga mesti penghematan kan, sampai kondisi membaik lagi otomatis gitu. Jadi nanti ketika harusnya ada yang di layoff atau segala macam, kita nggak kena tuh karena kita bisa multitasking. Karena lu bukan cuma bisa marketing, lu bisa juga sosial media, bisa juga digital, mungkin macam-macam gitu yang dia bisa ya. Biasanya kan banyak orang yang akhirnya stuck karena bingung mau ngembangin karir kemana. Misalnya nih posisinya staff, terus staff marketing gitu. Gue next mau apa ya, head marketing kali ya. Jadi di marketing tapi jadi kepalanya aja gitu. Jadi istilahnya jadi bos kecilnya gitu. Tapi mungkin nanti jadi senior marketing manager. Nanti mungkin berikutnya jadi direktur marketing. Jadi steppingnya tuh di situ gitu, garis lurus. Nah sebaiknya seperti apa sih? Tadi kalau sertifikasi bisa diambil apa aja, nggak harus dengan sesuai dengan karir kita. Tapi sebaiknya seperti apa sih kita tuh, yaitu set the goals-nya itu, Mas Akbar. Haruskah gua yang staff punya mimpi jadi head, terus jadi senior marketingnya, terus jadi direkturnya, atau sebenarnya gue bisa aja langsung aja gue loncat jadi senior, gue out dari kantor ini gue bisa jadi direktur mungkin langsung. Nah ini gimana? Ya jadi gini, kalau memang if we love what we do ya, if we love what we work gitu ya, dan kita bisa fokus boleh. Ya misalnya marketing terus gitu ya. Memang kita we are good at it gitu kan. Tapi ada juga strategi yang berbeda, yaitu gue mau coba yang lain. Gue bosenan nih orangnya gitu misalnya, ya kan. Nah disitulah challenge-nya. Karena gini, ketika kita udah sampai di posisi leader, sebenarnya yang dilihat itu udah bukan spesifik suatu pekerjaan, tapi ke leadership-nya yang dilihat. Ya kan, pada saatnya ketika saya waktu itu jadi direktur, kemudian saya jadi CEO, itu lebih kepada people management. Udah bukan lagi spesifik pekerjaan, karena spesifik pekerjaan yang ngerjain manajer saya. Gitu ya. Bagaimana saya memotivasi mereka, bagaimana saya bisa membuat company goals tercapai, itu kan leader ya. Dan leader kan nyiapin ke depannya gue mau apa, next step apa gitu. Nanti eksekusinya ke anak-anak biasanya. Nah, jadi memang akan sangat bagus kalau kita punya ilmu secara spesifik gitu ya. Makanya kenapa kalau ini balik lagi sebagai contoh di perbankan lagi nih ya. Perbankan tuh biasanya kalau orang mau jadi direktur
itu biasanya dia harus pernah pegang minimal 3 atau 4 divisi yang lain. Di luar dari expertise-nya dia. Okay. Dan karena dia bisa ditempatin di mana-mana. Jadi misalnya contoh, kecuali emang spesifik ya kayak direktur bagian kredit misalnya, ya udah mau nggak mau dia mesti karirnya kredit aja tuh. Tapi kayak direktur HR, direktur treasury, direktur apa itu biasanya mereka udah pernah tuh keliling tuh, minimal udah pernah pegang beberapa divisi gitu, supaya mereka expertise-nya lebih broad gitu. Nah, demikian juga kita dalam karir gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita ngambil, atau kalau memang tadi kalau misalnya takut mencelakakan karir kita, ya berarti kita ambil sertifikasi di tempat lain yang di luar dari karir kita. Dengan catatan kita udah punya sertifikasi di karir kita. Gitu. Jadi kalau saya misalnya sertifikasi saya financial gitu ya, gue udah lengkap nih sertifikasi financial, gue mau coba ngambil IT gitu ya, gue mau belajar coding, ya udah ngambil aja IT coding gitu ya kan, untuk menambah wawasan, membuka, dan siapa tahu nanti akan ada, biasanya nanti pada saat saya dapat opportunity baru, misalnya kerja di startup misalnya, kan mesti ngerti tuh coding apa segala macam, tapi tetap bagian marketing gitu ya. Tapi paling nggak ketika diajak ngobrol sama orang IT, saya bisa, nih gini ya, bisa nimpalin. Nanti codingnya pakai apa, pakai language-nya pakai apa gitu. Jadi ada pengetahuan yang kita lebih diversifikasi gitu ya, nggak cuma melulu satu page, tapi mungkin bisa ada page-page yang lain juga. Betul. Mengembangkan karir itu Mas Akbar harus di situ, atau sebenarnya ya loncat-loncat adalah salah satu jalan ninja. Jadi kalau anak-anak sekarang bisa ngomongnya, itu adalah jalan ninjaku gitu ya. Artinya ya untuk percepatan karir, percepatan naik gaji gitu ya, daripada sertifikasi ya gue pindah aja. Anak-anak milenial, Gen Z paling males lama-lama di kantor ya. Makanya dari sisi komitmen biasanya mereka agak tertinggal nih sama generasi sebelumnya, karena mereka lebih seneng kayaknya pindah dari satu kantor karena memang mengejar salary dan mengejar juga experience, pengalaman dan jabatan biasanya. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi saya termasuk salah satu angkatan, kan saya generasi X ya. Generasi X itu masih generasi yang loyal karir, long term karir. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman saya tuh, mereka bisa tuh yang kerja di satu perusahaan, gue udah 10 tahun, gue udah 7 tahun. Tapi jalan ninja saya waktu itu adalah pindah-pindah. So jadi saya masuk. Padahal di masa itu rata-rata belum ada, belum banyak ya. Gitu jadi mindset saya udah mindset milenial nih waktu itu nih. Benar. So, jadi karena gini, ketika kita merasa bahwa gue di kantor udah mentok nih, ya mentok dalam arti kata bisa macam-macam ya. Bisa tadi, bos gue belum naik jabatan, gue nggak bisa ngambil jabatannya dia, atau terlalu banyak too much politik ini kan di office gitu ya, atau apapun lah, sehingga untuk kita bisa naik lagi, saya mesti nunggu another 1-2 tahun lagi. Sementara gue udah masuk tahun ke-5 nih. So kalau udah kayak gitu, nggak ada pilihan lain. Cari tempat lain. Cabut gitu. Tapi juga kita cari, pada saat cari tempat lain, kita harus cari yang memang harus ada lompatan gitu ya. Jadi kalau saya biasanya ketika saya pindah tempat lain, kalau bisa saya lompatnya 2 lompatan. Jadi nggak cuma 1. Gimana tuh? Contohnya misalnya saya asisten manajer. Gitu ya posisinya, asisten manajer kan berarti karir berikutnya kan manajer. So kalau saya pindah ke tempat lain, saya nggak mau manajer, saya maunya senior manager. Si manajernya dilompatin. Ya kan? Biasanya perusahaan akan bilang, tapi nggak bisa, lo belum jadi manajer. Nggak apa-apa, gue jadi manajer dulu 3-6 bulan. Once you're happy, lo naikin gue jadi senior manager. Dengan cara gitu saya bisa lompat 2 kali kan. Nah itu yang membuat saya cepat. Saya usia 30-an udah jadi CEO. Karena saya lompat tak gitu. Jadi selain pindah dan juga lompat karir. Dan saya bisa buktikan gitu, dengan ketika saya lompat karir, saya bisa pegang tanggung jawab itu, bisa deliver apa yang diminta oleh perusahaan dan seterusnya gitu. Karena so interesting ya, to back that the point ya, ketika bilang bahwa gua jadi manajer dulu, abis itu kalau lo puas lo baru angkat gue jadi senior manager. Nah, banyak juga yang stuck karir karena nggak berani jual diri segitunya. Gimana sih caranya untuk bisa memberikan keyakinan sama karena kan kayak yaudah deh, gue yang penting gue cabut deh dari kantor itu, yang penting gue pindah gitu. Jadi kayak ya base-nya tuh biasanya seperti itu, tapi nggak berani jual diri sampai kayak gitu. Gimana Mas Akbar ini mungkin bisa dikasih influence juga nih, biar pede gitu. Gue bisa kok gitu. Jadi gini Sobat Cuan nih, ketika kita kerja, kita harus juga mengumpulkan yang namanya personal portfolio. Kan itu biasa di CV ada ya. Cuma itu harus kita dokumentasikan. Sebagai contoh misalnya, waktu gue kerja jadi staff, gue berhasil loh membuat
Excel, misalnya paling gampang pakai file Excel ya. Excel di kantor gua dari yang tadinya berantakan jadi rapih. Itu portfolio kita. So jadi tiap orang mesti punya their own personal portfolio. Ya misalnya, oke, waktu gue jadi staff apa sih yang udah gue kerjain buat kantor, ya bukan buat pribadi tapi buat kantor. So misalnya tadi dia udah ngerapihin file Excel, dia udah bisa bikin sistem apapun lah gitu ya. Misalnya sistem surat menyurat atau apa, nah itu didokumentasiin. Nah, itu satu ya. Jadi kita pada saat nanti nego ke next user, pada saat kita interview, kita bisa bilang, ini loh yang udah gue kerjain, tak, plus gue punya sertifikasi. Gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi waktu pas saya mau di-hire jadi direktur, itu sebenarnya ada 2 offering. Salah satu lagi adalah bank. Juga waktu itu jabatannya adalah VP. Karena Vice President. Dan yang mau narik saya mau pindah ke bank lain dengan jabatan direktur. Terus saya bilang sama dia, lo tahu kan gue udah mau di-hire di tempat lain jabatannya direktur. Tapi perusahaannya menengah. Nah, kalau di bank lo perusahaannya besar, oke lah, I settle for VP lah ya. Terus saya bilang sama dia, oke, gue settle untuk VP to senior VP ya, VP to SVP. Satu. Terus saya bilang, kedua, saya minta jabatan karena ini bank asing, saya bilang saya minta di-hire dari luar ya. Gitu. Dolar dong. Ya, karena saya minta di-hire sebagai expat. Karena kalau expat, ini kan proses nego nih. Karena kalau expat kan benefitnya beda. Gajinya dollar base, ya kan? Terus saya dapat benefit macam-macam lah, dapat apartemen, dapat mobilnya juga beda ternyata kalau expat. Gitu kan. Sama yang lokal beda. Sama yang lokal beda, meskipun sama-sama VP, ya kan, dapat itu. Terus medical check up-nya beda, pokoknya semuanya beda lah. Grade-nya grade A, kalau yang VP lokal, grade-nya grade B. Gitu. Jadi saya nego waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah saya nego. Biasanya kalau di bank itu kan power ya. Jadi tanda tangan saya tuh saktinya berapa miliar sih gitu kan. Kalau di bank kan gitu. Kepala cabang misalnya bisa tanda tangan sampai dengan 25 miliar. EVP bisa tanda tangan sampai dengan 50 M misalnya contohnya gitu ya. Senior VP bisa tanda tangan sampai dengan 100 M misalnya gitu. So, jadi saya tanya itu sama tim saya ada berapa orang gitu ya. Saya nggak nanyain target, insya Allah pasti dapat lah gitu. Jadi achieve lah ya. Achieve karena saya udah tahu strateginya kan. Jadi yang saya tanya seperti itu gitu. Jadi oke, gue lompatnya ke senior VP ya, karena gue turun 1 grade di bawah direktur, tapi tempat lain gue ada offering direktur nih, gitu ya. Terus sweetenernya tambahan. Dan nggak apa-apa ya itu untuk kita ajukan gitu sebagai nggak terkesan jadi kayak jumawah nih. Nggak masalah karena emang gue punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Betul. Dan kebetulan kan karena saya kan marketing waktu itu sudah proven. Jadi di perusahaan saya yang lama saya dikasih target setahun achieve dalam 3 bulan. Dan targetnya dinaikin 2 kali lipat, achieve lagi dalam 6 bulan. Targetnya dinaikin lagi, achieve dalam 9 bulan sampai direktur saya waktu itu bilang, kamu cuti aja 3 bulan. Senang-senang, relax ya. Iya, karena bonus saya waktu itu mentok di 12 bulan gaji. Karena dia udah nggak bisa ngasih bonus tambahan lagi. Dia bilang, oke, no more target for you, you just having fun, lo cuma nikmatin aja. Dan dia bilang itu, kita udah nggak sanggup lagi ngasih bonus. Karena, nah itu story itu rame di antara teman-teman di bank. Karena dulu saya bukan di bank, saya di aset manajemen dulu kan, jual produk investasi segala macam. Jadi mereka rame, mereka tahu gitu, mereka tahu performance saya dan lain sebagainya. Jadi mereka bilang, wah lu bisa banget nih ngambil posisi gue nih gitu kan. Nah terus teman saya lagi mau pindah tempat lain, terus dia bilang, ini posisi gue kosong, lo masuk aja deh. Ya udah, oke, nggak masalah. Gitu kan. Itu 2. Terus ketiga kan saya juga punya 2 tempat, jadi bargaining saya tinggi. Gitu. Yang sini kan udah hampir pasti jadi nih yang jadi direktur. Yang di sini ya lo mau syukur, nggak mau ya udah. Kan gitu kan. Ya take it or leave it gitu ya bahasanya ya. Take it or leave it. Jadi itu yang membuat saya juga lebih pede. Ya udah seperti ini gitu. Harus pede berarti Sobat Cuan ya. Harus punya rasa apa ya, ngejual dirinya tuh harus seperti itu dengan penuh kepercayaan diri. Nah sekarang ini buat bahan perenungan nih Mas Akbar ya, 30 to 40, 30 sampai dengan 40 tahun. Kalau memang tidak ada di stepping karir itu, misalnya masih jadi staff atau misalnya lagi merintis, lagi galau-galau mau resign, gak jadi, takut segala macam nih, gimana nih cara strateginya? Artinya adalah tetap di kantor yang sama, mungkin minta naik gaji, wise nggak sih? Misalnya kayak kerjaan gue lebih banyak nih dari yang lain-lain, atau seperti apa sih harusnya? Atau lebih baik ya udah berusaha untuk ngambil sertifikasi, cabut, pindah ke tempat yang lain, atau
mencoba opportunity lain, misalnya jadi freelancer gitu ya, jadi malah keluar dari kerjaan formal atau gimana? Iya, jadi gini, pertama kita kan harus nunjukin performance dulu, ya. Karena kan saya pernah jadi bos dan saya pernah jadi owner kan perusahaan. Jadi apa sih yang diinginkan oleh bos dan owner adalah Anda perform dulu. Perusahaan membayar Anda berapapun gaji yang kita terima, 5 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta, itu dengan performance yang 100%. Kita baru bisa minta lebih ketika kita sudah perform di atas 100%. Gitu. Kalau cuma 100% aja atau mungkin 110%, ya udah lo terima aja udah gaji segitu gitu, karena memang lo dibayar buat segitu gitu kan. So, artinya apa? Tadi kan dokumentasi personal portfolio itu membantu ya. Terus kedua performance tadi benar ya. Nah, performance itu kan kadang-kadang ada pimpinan yang bisa ngelihat, ada yang nggak ngelihat. Makanya pentingnya personal portfolio tadi gitu. Nah, jadi kalau masih stuck, maka saran saya adalah kumpulin dulu performance portfolio kita, terus tadi ambil sertifikasi. Jangan buru-buru keluar. Gitu, jangan buru-buru. Nah, ini nih yang penting ya. Jangan buru-buru keluar, karena having boring job better than having no job at all. Kerja capek tapi nggak kerja lebih capek sebenarnya. Lebih capek, ya kan. Mending kalau nggak kerja, nggak ada gaji, nggak ada duit, kan lebih capek lagi. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru keluar. Perbanyak portfolio kita, tunjukin bahwa gua itu udah kasih sumbangsi lebih dari 100% loh ke perusahaan, bahkan 125%, bahkan 150%. Plus gue udah invest ke diri gue sendiri, gue nggak minta perusahaan bayarin loh, gue udah ngambil sertifikasi ini. Nah, kalau sudah kita ajukan ke pimpinan, ke HR-nya kita dengan segala macam bentuk proof tadi ya, itu kemudian perusahaan memang masih belum, then it's time to look out gitu. Tapi belum terlambat lah ya melakukan loncatan-loncatan di usia 30 to 40, 30 to 40 itu sebenarnya. Belum, tapi memang harus dimulai. Bukannya terus kemudian kita pasrah dan stuck situ aja gitu ya. Karena kadang-kadang gini, perusahaan pimpinan juga kadang-kadang kan kita terlalu fokus dengan day to day pekerjaan ya. Ada pimpinan yang memang seneng, kayak saya tipe yang seneng banget cari new talent. Ini siapa nih yang bakal gue naikin? Karena buat saya adalah kalau nih anak naik, berarti gue naik lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi akan mempush saya, karir saya lebih cepat, lebih naik, lebih tinggi kalau ada orang yang bisa gantiin saya. Tapi ada juga pimpinan yang ketakutan kan. Jangan sampai pinter deh bawahan gue. Ntar lu gantiin gue gitu kan. Nah, ada juga kayak gitu. Jadi kita mesti lihat-lihat pimpinan juga gitu. Jadi yang seperti itu kita mesti perhatikan. Dan kalau memang kita stuck di situ, kemudian kita berpikir bahwa kayaknya emang lebih bagus, gue lebih diapresiasi, gue kerja di tempat lain, yes. Tapi dengan catatan tadi, kita harus siap juga secara financial gitu ya. Financial juga, waktu saya memutuskan kemudian menjadi independen, itu saya bikin matrix. Kalau gue keluar, gue dapat income sekian. Kalau gue di dalam, gue dapat ini. Kalau gue terusin kerja gini. Apa sih yang gue dapetin kalau di luar gitu kan? Satu hal yang pasti adalah free time lebih banyak, tapi kerjanya 24 jam kan gitu kan? Kalau jadi independen kan. So jadi kita bikin matrix dulu, habis bikin matrix kemudian siapin keuangannya, udah siap belum? Ada emergency fund-nya udah double belum gitu ya? Kalau sekarang 6 bulan jadi 12 bulan atau 18 bulan, kalau kemarin 12 bulan jadi 24 bulan. Baru kemudian memutuskan untuk keluar, pindah kerja atau menjadi freelancer atau menjadi independen. Jadi nggak ujuk-ujuk emosional gitu, berantem sama bos, gue cabut. Nggak kayak gitu. Itu dia ya, jadi step karir ya semua yang dibentuk, semua yang dijalankan memang harus on point nih ya. Kalau tadi dibilang ada pengalaman, set your goal, terus kayak tambahin lagi keterampilan diri gitu ya bahasanya, open networking, kemudian coba hal-hal yang baru, why not gitu ya. Karena itu akan menambahkan selling point kita ya, as a person and as a employee. Pastinya lu butuh gue segini nih gitu kan, langsung bisa kasih. Ini kayaknya lumayan seru nih, kasih amunisi ya. Kurang kayak ngobrolnya kalau 30 Aku tambahin dikit lagi. Boleh. Karena orang suka bingung ya ketika mereka udah usia 30 to 40, gue mau mulai dari mana? Bener. Iya kan? Karena ya udah banyak tanggungan. Iya, satu banyak tanggungan, terus kedua it becomes routine kan. Kantor, rumah, pasangan, anak. That's it. Weekend capek istirahat. Kantor lagi, rumah, pasangan, anak. Itu pentingnya tadi disebutin networking kan. Networking itu didapat kalau kita membuka peluang baru dengan ketemu orang baru. Nah, orang baru dari mana? Orang baru itu bisa dari misalnya ikut di gym. Kalau nge-gym juga jangan cuma latihan sendiri di pojokan. Enggak, lo ngobrol tuh di gym banyak banget manusia-manusianya.
Dan harusnya di gym itu kan selevel. Karena Yes, kalau ya. kita join gym yang agak mahal ya berarti yang mampu kan bayarnya yang Benar, orang benar. selevel biasanya kan. Atau ikut komunitas. Atau as simple as belajar yang baru. Sebenarnya kalau sekarang udah bisa offline, akan lebih seneng tuh kalau misalnya belajar as simple as belajar bahasa deh. Ya. Gitu Ya, ya. benar, Belajar benar. bahasa, gue kayaknya kurang bahasa Inggris. Gue ngambil bahasa Inggris, nggak apa-apa. Atau gue mau tambahan nih, sekarang lagi rame Rusia, gue pengen belajar bahasa Rusia misalnya gitu kan. Mau Biar- sana ke biar Rusia. ngerti tuh Om Utin ngomong apaan sih kalau di TV, kalau di sosmed gitu kan, biar ngerti gitu. Oh iya gitu, belajar. Di situ kita ketemu teman baru yang kita nggak pernah tahu, Ya. bisa membuka peluang kita. Ternyata dia adalah asisten dari direktur mana misalnya, dia lagi belajar itu juga. Benar. Ya kan, PA-nya dari siapa gitu. Dan jangan memandang setengah mata gitu ya pada orang lain yang mungkin jabatannya di bawah kita, karena ternyata dia adalah somebody gitu kan. Jadi buka peluang itu sebanyak-banyak. As simple as misalnya kayak saya waktu itu belum kesampaian nih. Gue pengen les dansa lagi, udah lama pernah les dansa 15 tahun yang lalu. Terus karena COVID kemarin, akhirnya pengen lagi, karena biasanya kan yang les dansa tuh orang-orang biasanya diplomat, Yes. kayak gitu-gitu. Itu kan memperluas pergaulan kan, network kan. Nah dari situ akan memperluas karir juga, gitu, potensi. Ya, banyak peluang sebenarnya yang kadang-kadang nggak terlihat gitu ya. Banyak healing sana sini, tapi ya healingnya sendirian. Harusnya memang healing tuh yang membuka komunikasi dengan orang lain juga yang baru gitu ya, selain juga untuk relax. Yang jelas gitu ya Sobat Cuan ya, ada hal-hal yang bisa dicapai, ya ada hal-hal yang harus dikorbankan juga gitu ya. Tapi tetap semangat buat Sobat Cuan semua. Thank you Mas Akbar udah diskusi bareng-bareng sama kita di Cuap-Cuap Cuan. Dan thank you banget Sobat Cuan udah dengerin podcast yang dipersembahkan langsung oleh Asus Business. Makasih banget, jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan ya. Like, share, dan komen sebanyak-banyak ya. Jangan lupa nonton juga Cuap-Cuap Cuan yang kali ini sudah hadir di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat Cuan, sukses buat semuanya. Maria pamit dan juga Mas Aidil Akbar pamit. Bye.